Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Cerita Nyata Reborn, the best favorite channel. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, pastinya dengan menyajikan kisah-kisah yang menarik untuk Anda simak. Berikut kami sudah menyiapkan sebuah kisah yang berjudul Tas siswi ini digeledah guru, saat tahu isinya semua orang menangis. Sahabat Cerita Nyata Reborn, setiap sekolah pastinya pernah melakukan razia ke setiap kelas untuk memastikan kondisi dan keadaan siswa. Mulai dari razia pakaian, rambut, ponsel, dan lain sebagainya. Salah satu razia yang juga sering dilakukan adalah memeriksa tas siswa. Sering sekali siswa ketahuan membawa benda yang dilarang dibawa dan disimpan di dalam tas. Baru-baru ini ada kisah mengejutkan ketika seorang anak SMA menolak tasnya digeledah ketika pihak sekolah bersikeras melihat isi di dalam tas siswa SMA ini. Betapa terkejutnya para guru melihat kondisi di dalam tasnya. Berikut kisah selengkapnya. Pihak sekolah SMA Putri di kota Shan'a yang merupakan ibu kota Yaman menetapkan kebijakan adanya pemeriksaan mendadak bagi seluruh siswi di dalam kelas. Sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang pegawai sekolah, bahwa tentunya pemeriksaan itu bertujuan merazia barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam sekolah. Lantas, pihak sekolah pun melakukan sweeping di seluruh kelas dengan penuh semangat. Mereka keluar kelas, masuk kelas lain. Sementara tas para siswi terbuka di hadapan mereka. Tas-tas tersebut tidak berisi apapun, melainkan beberapa buku, pulpen, dan peralatan sekolah lainnya. Semua kelas sudah dirazia, hanya tersisa satu kelas saja, di mana kelas tersebut terdapat seorang siswi yang menceritakan kisah ini. Apa gerangan yang terjadi? Seperti biasa, dengan penuh percaya diri, tim pemeriksa masuk ke dalam kelas. Mereka lantas meminta izin untuk memeriksa tas sekolah para siswi di sana. Pemeriksaan pun dimulai. Di salah satu sudut kelas ada seorang siswi yang dikenal sangat tertutup dan pemalu. Ia juga dikenal sebagai seorang siswi yang berakhlak sopan dan santun. Ia tidak suka berbaur dengan siswi-siswi lainnya. Ia suka menyendiri. Padahal ia sangat pintar dan menonjol dalam belajar. Ia memandang tim pemeriksa dengan pandangan penuh ketakutan, sementara tangannya berada di dalam tas miliknya. Semakin dekat gilirannya untuk diperiksa, semakin tampak raut takut pada wajahnya. Apakah sebenarnya yang disembunyikan siswi tersebut dalam tasnya? Tidak lama kemudian, tibalah gilirannya untuk diperiksa. Dia memegangi tasnya dengan kuat, seolah mengatakan, "Demi Allah, kalian tidak boleh membukanya." Kini giliran diperiksa, dan dari sinilah dimulai kisahnya. "Buka tasmu, wahai putriku." Siswi tersebut memandangi pemeriksa dengan pandangan sedih. Ia pun kini telah meletakkan tasnya dalam pelukan. "Berikan tasmu." Ia menoleh dan menjerit, "Tidak, tidak, tidak." Perdebatan pun terjadi sangat tajam. "Berikan tasmu." "Tidak." "Berikan." "Tidak." Apakah sebenarnya yang membuat siswi tersebut menolak untuk dilakukan pemeriksaan pada tasnya? Apa sebenarnya yang ada dalam tas miliknya dan takut dipergoki oleh tim pemeriksa? Keributan pun terjadi dan tangan mereka saling berebut. Sementara tas tersebut masih dipegang erat dan para guru belum berhasil merampas tas dari tangan siswi tersebut karena ia memeluknya dengan penuh kegilaan. Spontan saja siswi itu menangis sejadi-jadinya. Siswi-siswi lain terkejut, mereka melotot. Para guru yang mengenalnya sebagai seorang siswi yang pintar dan disiplin, bukan siswi yang amburadul, mereka terkejut melihat kejadian tersebut. Tempat itu pun berubah menjadi hening. Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi? Dan apa gerangan yang ada dalam tas siswi tersebut? Apakah mungkin siswi tersebut? Setelah berdiskusi ringan, tim pemeriksa sepakat untuk membawa siswi tersebut ke kantor sekolah. Dengan syarat, jangan sampai perhatian mereka berpaling dari siswi tersebut, supaya ia tidak dapat melemparkan sesuatu dari dalam tasnya, sehingga bisa bebas begitu saja. Mereka pun membawa siswi tersebut dengan penjagaan yang ketat dari tim dan para guru serta sebagian siswi lainnya. Siswi tersebut kini masuk ke ruangan kantor sekolah, sementara air matanya mengalir seperti hujan. Siswi tersebut memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kebencian,
karena mereka akan mempermalukannya di depan umum. Karena perilakunya selama 1 tahun ini baik dan tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka kepala sekolah menenangkan hadirin dan memerintahkan para siswi lainnya agar membubarkan diri. Dan dengan penuh santun, kepala sekolah juga memohon agar para guru meninggalkan ruangannya, sehingga yang tersisa hanya para tim pemeriksa saja. Kepala sekolah berusaha menenangkan siswi malang tersebut, lantas bertanya kepadanya, "Apa yang engkau sembunyikan, wahai putriku?" Di sini dalam sekejap, siswi tersebut simpati dengan kepala sekolah dan membuka tasnya. Detik-detik yang menegangkan. Ya Allah, apa sebenarnya benda tersebut? Coba tebak. Di dalam tas tersebut tidak ada benda-benda terlarang atau haram, atau telepon genggam, atau foto-foto. Demi Allah, itu semua tidak ada. Tidak ada dalam tas itu melainkan sisa-sisa roti. Ya, itulah yang ada dalam tas tersebut. Setelah mengorek informasi dari siswi tersebut seputar roti itu, setelah merasa tenang, siswi itu berkata, "Sisa-sisa roti ini adalah sisa-sisa dari para siswi yang mereka buang di tanah. Lalu aku kumpulkan untuk kemudian aku sarapan dengan sebagiannya dan membawa sisanya kepada keluargaku. Ibu dan saudari-saudariku di rumah tidak memiliki sesuatu untuk mereka santap di siang dan malam hari bila aku tidak membawakan untuk mereka sisa-sisa roti ini. Kami adalah keluarga fakir yang tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya kerabat dan tidak ada yang peduli pada kami. Inilah yang membuat aku menolak untuk membuka tas, agar aku tidak dipermalukan di hadapan teman-temanku di kelas, yang mana mereka akan terus mencelaku di sekolah. Sehingga kemungkinan hal tersebut menyebabkan aku tidak dapat lagi meneruskan pendidikanku karena rasa malu. Maka saya mohon maaf sekali kepada Anda semua atas perilaku saya yang tidak sopan." Saat itu juga semua yang hadir menangis sejadi-jadinya. Bahkan tangisan mereka berlangsung lama di hadapan siswi yang mulia tersebut. Maka tirai pun ditutup karena ada kejadian yang menyedihkan tersebut, dan kita berharap untuk tidak menyaksikannya. Karenanya, wahai saudara dan saudariku, ini adalah satu dari tragedi yang kemungkinan ada di sekitar kita, baik itu di lingkungan dan desa kita, sementara kita tidak mengetahuinya, atau bahkan kita terkadang berpura-pura tidak mengenal mereka. Wajib bagi seluruh sekolah dan pesantren untuk mendata kondisi ekonomi para santri-santrinya, agar orang yang ingin membantu keluarga fakir miskin dapat mengenalinya dengan baik. Kita memohon kepada Allah agar tidak menghinakan orang yang mulia, dan memohon padanya agar dia selalu menjaga kaum muslimin di setiap tempat. Begitulah sahabat ceritanya Taribon, akhir dari sebuah kisah yang berjudul Tas Siswi Ini Digeledah Guru. Saat tahu isinya, semua orang menangis. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Jangan lupa bila Anda punya masukan dan pendapat, tulis di kolom komentar, like dan share video ini, subscribe channel ceritanya Taribon, the best favorit channel. Sampai jumpa di kisah yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.